Pemirsa, Indonesia kini menduduki peringkat pertama dengan kasus aktif COVID-19 tertinggi di Asia, bahkan mengalahkan India. Berdasarkan data Worldometers Selasa 2 Februari 2021, Indonesia memiliki 175.349 kasus aktif atau orang yang masih dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Yang menjadi catatan adalah Indonesia juga menduduki peringkat keempat kasus terjangkit terbanyak di Asia dan peringkat ke-19 kasus positif pada tingkat global. Kita akan lihat perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia pada penjelasan grafik berikut ini. Kita perhatikan pemirsa bahwa ternyata total kasus positif COVID-19 menembus angka 1 juta. Ironisnya ini terjadi di tengah pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa Bali, serta pembatasan sosial berskala besar PSBB ketat di Jakarta. Lantas pertanyaannya, efektifkah penanganan COVID-19 di Indonesia? Kita lihat bahwa tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. 2 warga negara Indonesia, seorang ibu dan putrinya diduga tertular virus corona karena kontak dengan warga negara asal Jepang yang datang ke Indonesia. Hingga kini tercatat 10 bulan lebih pandemi COVID-19, penderita COVID-19 di Indonesia terus bertambah hingga menembus angka 1 juta kasus tepat pada tanggal 26 Januari 2021. Dan kalau kita lihat pemirsa, pada bulan Oktober 2020, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Parameternya adalah tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia yang terbilang cukup tinggi, yakni mencapai angka 74,3%. Lantas kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan bahwa menurut banyak kalangan tingkat kesembuhan tidak berdampak signifikan apabila penyebaran virus corona tidak dihentikan. Dan pada 24 Januari 2021, positivity rate atau rasio positif COVID-19 kembali pecah rekor dengan persentase mencapai 33,24% atau 6 kali lipat dari angka 5% ambang batas minimal positivity rate yang ditetapkan standar Organisasi Kesehatan Dunia yakni WHO. Positivity rate sendiri adalah persentase dibagi dengan jumlah orang yang menjalani tes atau pemeriksaan. Dan yang ketiga, kalau kita perhatikan di sini bahwa Desember 2020 Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengungkap persentase kematian corona di Indonesia masih tinggi. Insidensi kematian COVID-19 sebesar 0,34 per 100.000 populasi atau 3,4%. Yang lebih mencengangkan lagi atau memprihatinkan adalah angka kematian tenaga medis di Indonesia tercatat paling tinggi di Asia dan masuk 3 besar di dunia menurut catatan IDI. Dan selama pandemi 647 petugas medis dan kesehatan gugur akibat terinfeksi virus corona. Peningkatan kematian tenaga medis dampak akumulasi peningkatan mobilitas saat libur panjang, pilkada hingga aktivitas berkumpul dengan orang tidak serumah. Nah, pemirsa, dalam sekejap pandemi COVID-19 merusak tatanan kehidupan. Banyak orang kehilangan pekerjaan, bahkan nyawa. Vaksinasi nasional adalah salah satu upaya mengatasi pandemi virus corona. Namun kuncinya kembali pada Anda, yakni untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. 5M yakni melawan virus corona melalui memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Demikian penjelasan terkait 1 juta kasus COVID-19 di Indonesia. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik, termasuk diantaranya aparat menyelidiki pelaku pembuang limbah medis di area pemukiman warga di Bogor. Seputar Ayu Siang, segera kembali sesaat lagi.